kedua. Bisa dibilang di bawahnya untuk dari Beatrix. Dan ada diamankan 75 kali. Tuh. What? 75 kali. Anda kalau nyari data itu di depan. Halaman kedua. Di belakang mah, Set. di belakang Nah, line up. Nah, lagi satu lagi. satu lagi. Set, geser satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Ya ampun. Nah. Nah, tuh paling atas, kiri. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ya udah. Gede banget. Segede TV. Segede layar. Datanya segede layar. Maaf, maaf. Segede beneran gede. Maaf ini teman-teman kalau data kita gede banget masalah kertasnya ya ampun. Adam di sini, Bro. Adam. Apa ini sebenarnya? Semoga juga ya yang di kolom komentar tetap Adam, tetap respect each other. Benar. Respect Benar, each itu other. maksudnya sabar dong. Jangan Ya. jangan marah-marah dulu. Ini maksudnya Adam adalah di kolom komentar juga ada. Nah, Kita harus respect jangan satu sama lupa lain. ya kan untuk Wow. memberikan hashtag tadi seperti timnya masing-masing. Benar. Yes. Afifa Warardi. Dan Ada juga Go Onyx. dan juga jangan lupa Royal Derby. Royal Derby. Dan juga enak nih kalau tim ini berdua bermain. Kenapa? Hati yang kuning aja satu cukup. Benar. Udah melambangkan mereka. Plus ada satu Benar. derby lagi loh. Ini adalah derby timnas. Mau gua kipas Adam apapun ternyata ngeliat kakak ini. Aduh. Duh kan hangat. disorot lagi. Memang mantap, memang pinter, memang Aduh. babang kamera. Ternyata kipas gua gak cukup. Gak cukup Pak. Tetap hangat. Kalau bisa blower. Ini baru. Bentar. Agak ngelawan dikit tuh. Blower itu panas loh. Apa? Ah, Blower itu kan yang di luar, Be. AC itu yang di dalam. enggak maksudnya Kan dia ada tuh yang ya. air, ada yang Benar, dikasih nah airnya itu. tuh jadi Ngerti, adem. ngerti. Bukan blower Fire of namanya. battle. Itu Your team namanya is dead. fan stand. Kipas yang standing. Ya gua kan dagang dulu sering. Udah langsung aja menuju ke arah game. Masih hanya ditutup. Kapan teman saya yang tukang sate jadi tukang kipas ya? Udah ini kita fokus grafik lagi ya. Is banning. Oke. Atlas, Hilda. Ya udah. Oke, Atlas sudah di-ban begitu saja dengan Hilda dan kali ini dengan Masya ya ban juga merupakan sebuah ban yang mungkin masih menimbulkan tanda tanya bagi RRQ Hoshi. Aku kira untuk Oni kalau dia mengambil Masya. Enggak sih, karena RRQ Hoshi bisa mengamankan itu di pick yang keempat. Apalagi sudah melihat Lancelot dan Baxia di waktu yang bersamaan, jadi Baxianya bisa menuju kepada Finn. Dan nanti bisa saja ini adalah pick aman untuk nah duh. Coba dong, Puni gimana? Semangat, Eh. Dut. Semangat Dut. Semangat, Dut. Nah. Sorry, kita bocil Nggak. FTV. Sorry. Enggak, kita bukan bocil FC. Kenapa ada apa di Cuman situ? kita juga Finn? butuh disemangatin gitu ya. Ini mana ya Nah. kira-kira yang kayak gini kayak yang kayak Bart, yang ini Bart. Yang coba godain Puni, Kita- Bart. Coba gini. Ada Enggak ini dong. apa? Ini gak ada yang mau ikhlas podcaster. Iya yang ini Kak Kester gak ada. Your nih. Oh, team tapi is Brody taken. for Skylar. User Franco? di-ban. Udah ada Baxia nggak sih? Franco untuk Onyx. Tapi bisa untuk EXP lane juga sebenarnya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi untuk Baxianya. Jarang gak sih? Franco terlepas. Franco untuk Onyx. Kalau ini semangatin Pipinnya, oh gitu. Oh gitu. Itu tau gak, dia effort loh copotin dari tas. Benar. Nanti pasang lagi. Pasang lagi. Itu copotin dari tas orang lagi ya. Wah, enggak bukan ya, dong, bukan ya, tas bukan. dia, Oh, bro. tas dia ya, Tas tas dia. dia, tas dia. Tas dia. Tapi ini 2 pick terakhir Romer dan juga jungler. Franco gua. Lo Franco, lo Be. Gak- Cow gua. Akan enak banget. Gua Da- iya, gua sih datang Chow. ulti, datang ulti, datang ulti. My pleasure. No, Chow. Chow ternyata. Dan Your juga team Prof. is Karina. taken. Sungkem, Prof. Gua duluan yang ngomong tanya. Apakah ini Franco-nya? Apa sih nunjukin ke sana tadi? Emang kenapa sih? Apakah ini Franco-nya? Nah ini bisa. Apakah ini Franco-nya? Ini bisa. Ini Ini dia bisa. pertanyaannya. Ini bisa lo. Tapi permasalahannya adalah R7 Baxia XP Bisa. apakah masih worth it? masih worth it. Tapi Dan benar Franco ya di sini. kalau ini profesor. Oke. Akankah mancing mania Akankah? mantap? Ini dia nih. Ini yang membuat gua tadi sampai salah ngomong. Kenapa? Sampai salah ngomong skill. Franco kan tadi nggak main di game kedua. Kenapa gue sebut Iron Hook-nya? Gak apa-apa. Nah, Karena apa-apa. karena Finn sangat berbahaya dengan hero ini, Pak. Pipin. Pipin. Ngeri dia. Apakah dia. kali ini akan ada Iron Franco Hook ya. yang lebih jauh? Karena ada support tambahan. Nggak bisa, Oh, nggak tetap bisa. jaraknya udah diatur emang sedemikian rupa. Ya namanya juga Akuratnya yang berbeda. namanya juga LDR. Jarak sudah diatur. Benar. Tapi tentunya dengan ada draft kali ini Profesor ke arah mana Profesor? Profesor kenapa nunjuk ke Oh, saya? salah. Profesor ke arah mana? Saya ke arah, kayaknya arah Kyoshi oke sih. Coba OB. Apalagi bawa Franco. Ada kreasi OB-nya?
Onyx. Satu Onyx, satu RRQ Hoshi. The Royal Derby Game 3 Israel. FPL Arena, mana semangatnya dong? Nah gitu. Oke, kita bakal langsung menuju ke arah Land of Down. Kalau kali ini kita lihat apakah ada Matching Mania? Mantap. Harusnya ada ya, karena dari kemarin juga tarikan-tarikan yang dikeluarkan oleh Vayne akan sangat berbahaya sekali. Namun untuk kali ini, semua pos sudah diisi oleh masing-masing player dan Suns sudah kembali dalam posisi assassin-assassinnya. Gila, itu jarang loh. Setengah itu dibantuin membuat Suns lihat jauh lebih cepat berhasil mendapatkan purple buff-nya. Wow, namun untuk kali ini Keyboy-nya udah mulai masuk dengan Jet Kudo yang dia milikin. Dan juga Drian masih berada di wave di area mid. Alright, dan bukan hanya itu aja. Dari Pipin menuju ke arah depan dan akhirnya mundur lagi ke arah belakang. Tapi lihat, ada taunting-taunting. Udah lama tidak melihat Boots kali ini yang bermain. Atias nampaknya agak sedikit bersemangat untuk hari ini. Yep. Udah ada pergerakan di bagian XP-nya, namun di tengah juga Void Crystal dikeluarkan, terkena sedikit efek slow-nya. Ada Void Place pula di area atas sepertinya. Cukup ramai, Iron Hook-nya hampir aja mengenai ke arah tubuh Chow. Ada stiker Evo Sledge. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari sisi tim Onyx Esports, mereka akan coba bisa ngepick seorang Albert. Tapi ternyata gold buff-nya di Keyboy. One last hit kalau kata Arena Grande. Oke, Keyboy berhasil untuk langsung melakukan aksi pencurian terhadap satu Little Crab dan ataupun gold pop tersebut. Vayne berada dalam rumputan, mulai maju ke bagian depan. Jet Kudonya satu hit terakhir, dia pergi ke arah yang berbeda. Tidak terlalu mau untuk langsung komit terhadap pergerakan dari Franco. Itu mahal loh. Kenapa aku bilang mahal? Karena yang dapetin Romer dan Romer butuh gold akan hal itu, Profesor. Iya, EXP-nya juga bakal lebih optimal, tapi untuk saat ini kayaknya bakal dikit. Oke, tapi terjatuh seperti Execution Beast. Kali ini mundur ke arah belakang. Keyboy, dia nggak terkena satu buah puncher. Nggak ada puncher untuk seorang Albert. Masih terhindari dengan satu buah Thornrose. R7 di depan sana. Dan bahkan Albert down. First blood di tangan dari seorang Suns. Albert tergores kali ini. Dan harus tersungkur lemas tak berdaya. Oke, sementara itu untuk Keyboy, Jet Kundonya masih kalah. Karena dia masih level 3, sementara itu untuk kali ini Bloodhound-nya udah mulai aktif. Keyboy-nya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan, maju ke bagian depan. Dan juga terkena efek dari Bad Impact, Reward Manipulation. Satu hit terakhir, Turtle milik dari Onyx. Tapi RRQ Hoshi udah semaksimal mungkin untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Karena mereka tidak punya Albert. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan emblemnya silakan Profesor. Ya, ini bakal mainin penetration dari Clay dan juga Skylar. Sementara Vayne juga memiliki hybrid penetration yang sama. Tapi untuk kali ini R7 juga mainin ke arah hybridnya dia untuk defense physical dan juga magical. Sementara itu dari Boots dia lebih mengoptimalkan untuk menghindari damage magical dari Clay nanti di late game. Apalagi dengan Emblem Fighter HP-nya juga untuk pilihannya. Dan sementara kalau misalnya kita melihat dari cewek, dia masih optimal dengan movement speed dan juga basic attack. Alright, dan bahkan bukan hanya itu saja. Pergerakan kali ini Drian sudah menunjukkan kalau game kali ini dia punya word manipulation yang bebas menutup permainan dari seorang Pipin. Tapi lihat, Iron Hook-nya bisa lewat kuping seperti itu. Lewat kuping. Itu tau nggak? Ada bunyi sering, Iya. tapi nggak kena. Sering splendid lah tadi. Splendid. Nah, seperti itu, Pak. Tampaknya Ada aja yang ketarik habis itu. Enggak, tapi ini adalah masalahnya di arah top lane. Dari Skylar-nya benar-benar memiliki keunggulan yang banyak, Profesor. Dan bahkan dia menuju ke arah sebuah BOD terlebih dahulu. Duel of Dragon di follow up dan bahkan word manipulation Clay. Gak punya ruang yang sangat bebas. Tapi ternyata Suns masih mau lebih. Dan di sini Albert memilih untuk mundur. Albert kekurangan sedikit power. Kalau mau coba diadu sama Suns yang dimana Albert terpaut satu level. Yep, terpaut satu level plus ada immune terhadap physical attack. Itu akan menjadi garis bawah lagi. Barusan ada Rena Rapati nggak kena ke arah Skylar. Skylar seorang diri cewek pun masih akan siap untuk melakukan sebuah pergerakan di mana sekarang Franco-nya salah masuk ke dalam rumputan. Hampir aja berhasil didapatkan tapi Iron Hook-nya nggak kena ke arah siapapun. Alright, dan bahkan di sisi lainnya dari tim RRQ Hoshi mereka tertinggal 700 perak. Masih oke, nggak terlalu jauh dan masih bisa dikejar kalau Turtle kali ini di tangan dari tim RRQ Hoshi, Prof. Ya, kalau misalkan kita melihat dari potensi 4 menit awal ini, poin killnya emang minim. Tapi kalau misalkan ada poin kill yang terjadi, ada team fight yang terjadi, pasti akan ada korban jiwa. Yes, Dan masalahnya ini nggak boleh asal-asalan jumpin loh ke depan. Oke, tapi ternyata di depan sana dan langsung ada satu buah pelatihan. Berhasil menumbangkan seorang sasa bahkan Vayne still survive keluar dari zona world manipulation. Dan di sini Drian tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kerugian di tangan dari tim Onyx Esports lagi dan lagi ini adalah poin yang laham. Benar-benar laham. Mahal, Bang.
Ya. Masalahnya tadi untuk Suns-nya masuk paling depan. Dia masuk menjadi openernya. Karena Dan pede. itu tepat ke arah Franco. Pede, dia punya word manipulation. Dia di follow up Profesor dan juga Papulung. Tapi nampaknya damage-nya masih kurang cukup Papulung. Oke, dan benar aja Bloodhound yang masuk ke arah tubuh tadi dari Karin dan menghilang sudah dengan sangat cepat dengan ada follow up damage begitu mematikan. Albertnya berhasil mendapatkan 1 gold buff untuk kali ini. Makanya tadi aku bilang jangan sampai ada setup inisiasi yang berlebihan. Karena terlalu overcommit nggak bagus dari kedua belah tim. Yep. Apalagi kalau kita ngomongin Finn ya. Dia adalah salah satu stopper juga bagi Karina. Ditambah juga target on point-nya banyak banget. Apalagi kalau nanti akan ada Iron Hook yang benar-benar mahal. Oke, ini dia. Ada Albert di depan sana dan bahkan Puncher ke arah depan. Lihat, ada retribusi diamankan seorang Albert. Berhasil mendapatkan 1 poin. Singing Claw mencubit pergerakan atas seorang Suns. Take overlord by Albert again and lagi. Again and again dari Turtle-nya. Dia Tonros, dia Retri. Masuk semua damage-nya berhasil mencuri dari Suns. Sementara untuk di area mid, Drian menghilangkan 1 wave minion dan udah ada Flicker dan juga Bloodhound. Langsung aja Sanguine Claw-nya dia ajar habis-habisan. Hilang sudah all in terhadap 1 pergerakan dari Drian. Ada Tonros lagi, Wave Dragon-nya langsung aja mengantarkan pergerakan ke arah Franco. Namun Franco-nya masih bisa selamat sejauh ini beserta dengan 1 otot-ototnya mungkin bisa aja langsung mereka amankan. Sementara Bulls yang mulai maju ke bagian depan, Tonros-nya udah on point lagi sedikit lagi. Habis itu Sapin yang berhasil didapatkan. Hilang sudah untuk kali ini Franco-nya mulai aja maju ke bagian depan. Ada basic attack dari Prodigy-nya. Terus-terusan memberikan damage dan juga pen impact yang dimiliki oleh Clay. Ditutup jalannya. No, no. R7 ternyata. No, bukan masalah R7 saja. Satu persatu Onyx Esports. Why? Karena dia merasa udah memenangkan beberapa team fight sebelumnya. Mereka pede masuk 1 persatu. Sedangkan mereka udah tahu. Mereka nggak punya Drian. Ini baru Y kan? Why? Belum Ultra Y. Ultra Y belum. Tapi sedangkan... Tapi balik lagi R7 tadi menutup jalan dari cewek. Yes. Sehingga dia nggak bakal bisa join the fight. Ditambah dengan banyaknya member dari RRQ Hoshi. Memakan semua source dari Onyx Esports. Dan bahkan itu adalah central turret loh. Jadi untuk sekarang, mau tidak mau Drian harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia out of position. Atau nanti bakal terpick off dengan mudah. Apalagi ada Finn di sana. Lebih ke arah bukan out of position kalau menurut gua pribadi. Lebih ke arah jangan sampai kelihatan di map. Nggak harus out of position. Lu kelihatan di map, flicker bloody hand. Semua fokus ke arah Drian. Udah nggak ada word manipulation. Team fight bebas kayak tadi. Di The Way of Dragon nggak ada follow up. Waduh, ini lumayan maksa menuju kepada Malefic Roar juga. Ini Maksa banget. Albert yang kali ini sudah punya 1 Legend Sword. Tapi untuk saat ini Blade Armor juga sudah dimiliki. Jadi ya untuk beberapa detik ke depan mungkin atau menit ke depan Albert belum bisa langsung take over ke arah Suns-nya. Maleficnya Tapi udah jadi. Maleficnya udah jadi ini dia. Untuk beberapa detik ternyata sudah jadi begitu saja untuk Albert dengan Malefic. Jadi sepertinya akan ada pertikaian lebih setelah Turtle diamankan. Oke, benar kata Profesor KB. Ini butuh waktu yang tepat. Tapi di sisi lain, Suns tahu akan kehadiran para pemain dari tim RRQ yang tidak akan merelakan begitu saja. Bahkan Drian di sana juga bakal coba untuk ngecek arah busnya. 1 buah tarikan dan bahkan Retribution Suns yang berhasil mengamankan purple buff. Membuat invasi yang dilakukan agak sedikit netral. Wave Dragon untuk coba diusir saja. Dibandingkan kegigit, mending gua tendang. Itu lebih pilih makan atau dimakan. Iya, makan atau dimakan, diajak atau diusir. Diajak atau diusir? Dan barusan diusir, Pak. Diusir, oke. Kasian banget Diajak main atau diusir, bener sih. Kasian juga ya, Finn diusir ya. Tapi balik lagi sih, Finn bener-bener dalam posisi yang optimal banget. Main bushnya, dia dari tadi nggak ketahuan sama sekali. Ditambah dengan flickernya dia. Emblem support yang bener-bener on point banget. Untuk sekarang Finn masih mencari target sepertinya. Apalagi belum ada konsil juga yang di pop out. Yes, betul sekali. Tapi lihat, dari tim Onyx Esports harusnya tidak bisa tenang ya. Dikit-dikit busnya kalau hilang, nggak tahu tuh. Ada kresek-kresek, ada kerenteng-kerenteng, kresek-kresek, kerenteng-kerenteng. Apalagi kalau mainin fake rotation. Jadi kayak misalkan kita ngelihat RRQ Hoshi tadi di arah bottom lane, mungkin saja mereka akan stay di sana atau bahkan berubah rotasi. Oke, tapi lihat ternyata ada informasi telah diberikan. Ada R7 di depan sana. Clay langsung mengeluarkan 1 buah bad fist-nya. E-Boy coba dikeker begitu saja, tapi ingat Albert tidak memiliki purple buff 40. Yep, sementara itu untuk Finn tadi mencoba untuk menarik dengan 1 Iron Hook, tapi seperti ya masih belum begitu tepat dari segi arahnya. Cewek udah level 10, tapi Skylar 11, Albert 12, sementara itu untuk Karina yang digunakan oleh Suns pun masih sama-sama level 12 dengan Demon Slayer yang mereka bawa. Harusnya nantinya di area pertempuran, di area retribution yang harus mereka gunakan akan berimbang nih poinnya kalau levelnya sama. Yes, dan tentunya di depan sana ada Finn. Albert kali ini udah punya retribution yang sudah bisa dipastikan Suns kehilangan 1 buah purple yang dikasih tadinya nih ATK Clay. Tapi ternyata ada DPS. DPS iya, ada DPS-nya. DPS dari Retribution yang membuat
dari Albertnya akan memiliki true damage tambahan tapi Mau dipotong. oke. Mau dipotong. Ini mau dipotong. Lihat, Albert di depan sana. Dua yang tengah dikeluarkan. Cewek menjadi Cewek. pilihan. Dan bahkan lihat satu buah pancer. Tondros miss. Berhasil dihindari. Albert gak punya satu buah pancer lagi. Lihat, mencoba diselamatkan oleh R7. Ditabrak, ditutup oleh R7. Apapun yang terjadi, Albert menjadi salah satu poin utama RRQ Hoshi, Prof dan juga Pamulo. Oke, dan pintarnya. Ditutup. Oh Dan my pintarnya, Kiboy tadi menjauhkan walaupun arahnya berbeda loh. Emang benar-benar dijauhin agar tidak ada yang bisa membantu ke arah Dylan Slot. Tapi ternyata masih ada Baxia dan Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan sejauh ini? Lord. Belum ada pergerakan dari pemain Onyx dan Lordnya berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Karena ini akhir bulan dan juga tentunya mau lebaran. Free Lord. Free Lord. Free Lord. Free ya? Free. Beli satu gratis satu. Enggak Wah, dong. beda dong. Enggak dong. Salah. Kebetulan dapatnya emang belum di enhance aja untuk sekarang. Oh iya, belum promo. Belum. Yang promo, ya Cinepolis. Benar. Karena tentunya halo Cinepolis Yogyakarta, halo Cinepolis Bali, karena banyak banget yang DM. Yep. Bang, aku nonton Cinepolis dan dapatkan big free movie ticket tuh, lihat. Big Oh. one free. Big one free. Big one free. 2 loot box for 1 match. Waduh. Gila. Aduh. Ah mantap. Susah bahasa Inggrisnya. Iya. Mantap. Tau gitu les dari kecil. Ada tisu kah? Mimisan lagi nih gue. Aduh. Dan tidak dikasih lepas sama sekali pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Pin. Bisa Nggak apa-apa. belok gitu Iron Hook-nya loh. Itu gerobak yang Gerobak didapatkan. Belum dapatkan impact, tapi dari bottom lane. RRQ Hoshi, aduh, flickernya standby ready lagi. position. Kali ini flickernya ready. Tapi Pin di depan sana. Masih dapat mengeker. Keyboy semuanya takut inisiatif. Tapi dia tuh web trigger-nya tercancel. Bladian! Dan bahkan lihat. Bladian save the day ditempel Clay-nya. Kali ini Clay-nya gak bisa di pick off. Dan bahkan inisiasi dari seorang Keyboy masih mau lebih. Albert dapetin stacknya untuk menuju ke arah satu buah best turret. Yang nampaknya kali ini harus pecah. Dengan Lord yang pertama, Profesor. 6.000 gold difference. Itu Wow. dia fake rotation yang indah banget tadi ya. Di arah bottom lane Gini ngumpul semuanya langsung konsil. Digocek begitu aja ternyata ke bagian top lane. Dan hampir saja Boots tertangkap. Kalau nggak ada Spectre Step. Itu kayaknya bakal jadi korban jiwa. dan- Mancing Mania, mantap! Berhasil mendapatkan satu tapi ternyata masih selamat. Bus baru dikasih tahu Profesor KB. Mancing Mania mantap dan ternyata tidak berhasil di pick up. Almost is never enough. Sama-sama kehilangan flicker pula. Tipis. Karena udah digunakan perbedaan sekarang dari networknya 6.600 di blend sebelah juga udah dapet satu piring kecil ini Pak. Piring Enggak, kecil. di rumah gue 7,5. Hah? Karena Ya kan udah pakai kurangin sosis. dikit lah kerupuknya apa kayak elah. Pakai sosis. Iya. Ada players gold juga bisa dibilang ini benar-benar diunggulin banget by Livin by Mandira. Apalagi tadi barisan dari RRQ Hoshi di atas semua. Tapi untuk damage deal-nya by Axe ini Drian benar-benar berada di lini belakang dan masih bisa memberikan damage. Cuma ini R7 benar-benar PR buat Drian. Ditabrak pakai ban serep ya kan. Dia langsung ke cancel begitu aja Yes. untuk reward manipulation-nya. Dan malah ban serepnya ban trill lagi. Hah? Yang buat di off-road. Ini Tajam-tajam. ukuran berapa? Dia ukuran ring 17. Wois. Tailuk. Oke. Itu ban bajak sawah Pak. Itu ban bajak sawah Salah itu. ya, oke. Aduh. Oke, tapi kali ini dengan adanya Lord yang sudah di-enhance, belum di-evolve, tapi dengan ada satu buah base turret yang pecah. Sebenarnya kalau menurut gua, dengan adanya Lord yang awal aja itu, turret base-nya pecah satu itu rugi banget loh, Prof. Apalagi bisa kita bilang dengan adanya Lord yang kedua kali ini, bisa dapetin 2 base ompong. Ya masalahnya tapi balik lagi. Bakal menuju kepada base turret di arah top lane yang udah hancur. Jadi passive enhance-nya mungkin tidak akan optimal. Namun Endless Battle dan of Despair di tangan dari Albert. Dengan satu Malefic Roar aja, Skylar juga sudah memiliki item yang sepadan untuk bisa memberikan meltdown terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Cuma still leg plate, menarik banget emang Skylar ini. Selalu mengamankan minimal 1 armor agar dia tidak bisa di take down dan dari segi kalkulasi damage-nya jadi agak minim. Dan ini entah kenapa bakal menuju kepada satu Demon Hunter Sword sepertinya Gimana Pak Pulu? dari Vampire Malade. Ya karena sejauh ini juga kalau kita melihat pergerakan dari cewek, akankah ini pergi mengarah ke WON ataukah DHS? Cewek. Tapi kalau menurut dalam WON keadaan sih. kayak gini WON sih, WON jauh lebih penting loh. Wajib untuk one by one situation, apalagi Nggak cuma itu, untuk sustain menghindari sama Albert. dari Torn Apart Memory juga Iya, masih bisa. Albertnya, tahun depan memorinya. Namun untuk sekarang ada purple buff yang akan diamankan kembali yang sepertinya akan diberikan kepada Clay dan bisa nge-spam dari bad impact-nya. Masalahnya si Clay, jadi ngomong Slay kan tuh, si Clay ini dia bakal enak banget nih. Lihat, dia bakal dapetin satu buah base turret. Satu buah tarikan belum dikeluarkan, tapi lihat Sangin kalau di depan sana. Bad Pressure-nya impact, sih. pressure-nya. Tapi ternyata Keyboy
benar-benar dikeker. Lihat Clay-nya ditempel 2, stunner yang bisa membuat Keyboy berhenti bergerak. Dan bahkan Lord-nya kali ini belum berimpact dengan cukup banyak, tapi Super Minion masih bergerak. Keyboy keluar dari base mereka. Satu buah mancing mania Iron Hook belum berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi lainnya, Aroki Hoshi ingin lebih. Dan best turret ompong di tengah. Masih satu buah wave lagi. Apakah berhasil? Harusnya ini wave yang tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah turret base di arah bottom lane. Albert, lihat, Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan sweet, menuju ke arah belakang. Ternyata tidak ada ward, manipulation ditahan. Hampir aja lagi Iron Hook-nya terkena. Namun Renner Apathy masuk ke dalam tubuh dari Franco. Void Crystal mengarah ke R7, tapi tidak begitu berimpact dengan perputaran rodanya. Almost, tapi lihat Iron Hook kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Dan bahkan dipaksakan karena RRQ tahu dia unggul 8.000. Profesor dan 40. Iya, dan 8.000 loh. Nah udah dapat ya? Apa? Seblak. Kembali Kope. Nah oke, perbedaan 8.000 jarak yang cukup jauh di menit 16. Iya, balik lagi sih dengan jarak yang seperti ini mau nggak mau Wow. harus benar-benar ngasih pressure lebih. Apalagi kalau RRQ Hoshi nggak memanfaatkan kehadiran dari Franco-nya ini. Mungkin tidak akan maksimal, apalagi untuk dari segi item Immortal rata-rata udah pada punya. Tapi Clay juga udah punya Winter Truncheon, jadi bakal ada satu penyelamatan diri sendiri. Apalagi dia punya sprint di sana. Teman-teman dari Onyx Esports masih belum mengamankan ke arah Immortal karena mereka under banget. Perbedaan 8.000 gold membuat mereka jadi harus struggle untuk mendapatkan gold Anjing lebih. mania, mantap! Dan bahkan di komit Keyboy langsung hilang begitu saja Bad Impact. Dan para pemain dari Semar RRQ mereka bisa menabrak untuk 2 wave. Karena Lord yang sebentar lagi akan muncul, akan didapatkan oleh tim RRQ. Itu namanya meninggalkan tanda, Pak Bulu. R7 dia muter-muter, R7 yang muter pala kita yang puyeng. Oke, namun untuk kali ini ada lagi satu lot yang pastinya akan menjadi milik dari RRQ lewat kalah dari segi kuantitas dan waktunya Onyx bertahan. Lihat. Dan lihat di sini, satu Iron Hook berhasil Suns. Berhasil menggocek, tangan Cloud dikeluarkan. Bad Impact, Lord masih jauh, Scalar masih mau lebih. Para pemain dari tim RRQ nampaknya harus mundur lagi, reset dan reset. Oke, tapi setidaknya mereka mungkin akan berkesempatan untuk bisa menghancurkan satu base turret di bottom lane-nya. Orange buff pastinya akan diberikan kepada Brody. Tapi tidak. Dia akan diamankan ataupun diambil oleh Lancelot seperti ini. Oke, masih di Albert, bahkan di Hunter Sword untuk Lancelot. Wow. DHS pula untuk cewek. pilihanku yang emang benar-benar sering dipertanyakan. Di Hunter Sword untuk Lancelot, makanya untuk saat ini sepertinya untuk men-take down ke arah Suns. Apalagi dengan Suns yang bermain sebagai Karina Tank. Alright, best turret kali ini bakal dipecahkan oleh seorang Scalar di bottom lane. Lot selalu bergerak menuju ke best turret. Finn mau coba duel Dragon Flicker dan bakal bristal dulu buat main TikTok. Belum berhasil mendapatkan apapun. Albert bakal coba ditumbangin ke bentuk arah belakang. Ada Scalar di sana. Bentimen dikeluarkan dan bakal hilang. Mega kill, double kill. Oke, Forte kill. Scalar di depan sana. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Scalar Trian harus ditumbangkan ke Scalar fokus ke arah base-nya. RRQ take the kill. Wow. Dan wow. Game yang ketiga yang benar-benar memberikan sebuah kejutan.